Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-6. An Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nu'man bin Bashir adalah salah satu sahabat Nabi, disebut sebagai sikharus sahabat. Sahabat-sahabat kecil, artinya bertemu Nabi dalam keadaan beliau umur kecil, akan tapi umur kecil yang sudah bisa faham khitab, faham perbincangan, bisa menangkap pesan, dan beliau meyakinkan sami'tu, aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat kecil. Tapi pendengaran yang sesungguhnya, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin. Hal yang halal itu jelas bagi ahli iman. Orang yang beriman kepada Allah, ahli iman sangat tahu halal. Al-halal bayyin. Dan dibuat begitu oleh Allah, yang namanya halal jelas. Wa innal harama bayyin, dan yang namanya keharaman juga bayyin jelas. Bainahuma umurun mustabihatun, akan tapi antara halal dan haram ada hal-hal yang mustabihat atau syubhat. Tidak masuk haram sehingga dihukumi haram, tidak masuk halal sehingga dihukumi halal. La ya'lamuhunna katsiru minan nasi, tidak semua orang pada tahu. La ya'lamuhunna, tidak banyak orang tahu tentang mustabihat, tentang hal-hal yang subhat. Wa man ittaqa syubuhati, akan tapi siapapun yang bisa menjauhi dari hal-hal yang subhat, faqad istabra al-dini, berarti dia telah membebaskan agama dari gangguan-gangguannya. Istabra telah membersihkan lidini, agamanya. Wa irdihi, dan kemuliaan harga dirinya. Mungkin dalam bahasa lain kalau maknanya, kalau sudah lidini urusan dia dengan Allah, irdihi urusan dia dengan sesama manusia. Dinihi kemuliaan di hadapan Allah, irdihi kemuliaan di depan manusia. Wa man waqa'a fi syubuhati, barang siapa yang masuk dalam syubhat, maka waqa'a fil haram, akan terjerumus di dalam keharaman. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala kambing atau onta atau pengembala apapun yang mengembalakan gembalaannya di hima. Hima itu digambarkan begini, ada wilayah, di situ ada rumput dan sebagainya, milik kita. Kemudian tetangga sebelahnya lagi wilayah miliknya seseorang. Antara wilayah kita yang halal dan wilayahnya miliknya orang yang haram, ini tidak boleh kita mengembala di tempatnya orang kecuali dapat izin darinya. Antara wilayah kita yang halal ini dengan wilayah yang haram ada batas di situ. Kalau kita mengembalakan di tempat yang pembatas tersebut, yang hendaknya kita jauhi, mungkin di saat kita lagi bengong lihat awan, atau kita lagi ngobrol dengan kawan, terlena kita biarkan kambing masuk wilayah orang, wilayah yang haram. Dan begitulah kita, jika kita biasa dengan yang syubhat, akan masuk ke haram. Karena kita sering lena, terpesona, atau menikmati saking asiknya kambing itu di situ, sehingga tanpa sadar ia tiba-tiba sudah masuk wilayah yang diharamkan tersebut. Itulah syubhat. Sehingga kalau kita sudah bisa menjauh dari tempat ini, batasnya nih antara halal milik kita dan haram miliknya orang lain, kalau kita sudah menjauh dari ini aman. Makanya jangan dekat-dekat. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi, seperti pengembala yang mengembalakan gembalaannya di hima. Hima adalah batas antara miliknya dan batas miliknya orang lain. Kalau orang mengembalakan di tempat tersebut, maka tanpa disadari bisa-bisa masuk ke tempat gembalaan orang lain, maka masuk kepada yang haram. Ala inna likulli malikin hima, setiap raja punya batas-batas yang kita tidak boleh mendekati tempat tersebut. Apakah ini istananya? Nanti ada batas satu wilayah yang siapapun tidak boleh dekat-dekat. Dan kalau dekat-dekat ditangkap sama tentaranya dan polisinya, karena dianggap melanggar. Apalagi masuk, ini masih di batas yang sudah diwanti, rambu-rambu loh ya.
Ini rambu-rambu sampai di sini loh ya, boleh kamu berkunjung wisata, ini kerajaan ya, ini ada satu wilayah nggak boleh kau jamah. Padahal ini bukan istananya, hanya di pinggir istana, tapi kalau kau masuk ditangkap polisi nanti, seperti itu. Setiap raja punya batasan atau satu wilayah yang itu pembatas antara yang boleh dan yang tidak boleh. La inna hiballahi maharimuh, dan ingat batasan-batasan yang rajanya para raja, rajanya raja, yang merajai semua raja yaitu Allah juga punya batasan-batasan yang harus kita jauhi, yaitu maharimuh, segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kita jauhi. Jangan dekat-dekat. Dan ingat akan tapi semuanya itu tidak cukup dengan pemahaman. Saya tahu ini halal dan haram. Akan kita jelas. Tidak cukup orang tahu ini halal dan haram. Akan tapi di situ ada hubungannya dengan sesuatu yang ada di dalam dirimu, yaitu hatimu yang patuh kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang rindu kepada Allah, yang merasa takut dengan ancaman Allah, neraka Allah. Maka dibahas, ala inna fil jasadi mudghatun. Ada di dalam jasadmu itu segumpal daging. Mudghah, segumpal darah. Ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau benar segumpal daging itu, maka seluruh anggota tubuhmu akan benar. Pandanganmu akan benar, tidak akan memandang yang haram. Pendengaranmu juga akan benar, tidak akan memandang yang haram. Dan lisanmu pun akan terjaga, tidak akan berucap yang haram. Kalau yang ada di dalam dirimu itu benar. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau busuk yang ada di dalam itu, sesuatu tadi segumpal daging tersebut itu busuk, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh anggota tubuh akan busuk. Keluar dari mulutnya kalimat kotor, pandangannya pun binal, kemudian pendengarannya pun jadi liar, perilakunya pun adalah tidak terkontrol lagi. Karena apa? Di dalam hatinya yang busuk. Ala wahya al-qalb, itu adalah hati. Rawahul Bukhari dan Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala wa nafa'anallahu bihima fid dharain. Amin. Di sini ada yang namanya halal dan haram. Halal dikatakan bayyin, jelas, dan memang kehalalan adalah jelas. Karena hampir yang namanya kehalalan setiap orang kayaknya sudah umum. Siapa yang tidak tahu kalau zina itu haram? Semua orang tahu zina adalah haram. Siapa yang tidak tahu membunuh adalah haram. Siapa yang tidak tahu menggunjing adalah haram. Siapa yang tidak tahu mencuri adalah haram. Siapa yang tidak tahu minuman keras adalah haram. Coba tanyakan. Semua orang tahu halal bayyin. Begitu mudahnya orang mengetahui kehalalan. Yang halal jelas. Tidak ada orang bertanya bagaimana hukumnya apel. Tidak ada. Bagaimana hukumnya pisang. Tidak ada. Semuanya jelas. Nasi, beras, semuanya jelas. Halal, halal, halal. Ini satu contoh. Artinya apa? Sesuatu yang halal itu sangat mudah untuk difahami, diketahui. Akan tapi ada hal yang tidak dikatakan sebagai sesuatu yang halal, tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang haram. Namanya umur mustabihat atau barang-barang syubhat. Jadi kalau urusan halal jelas, haram jelas, sering dibincangkan. Tapi ingat yang namanya syubhat itulah ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak semua, banyak orang tahu, tidak banyak orang yang tahu. Maka kalau sudah tahu tidak banyak orang tahu, maka kita perlu petunjuk. Siapa yang tahu kira-kira tentang halal yang halal yang mendekati keharaman atau keharaman yang mendekati kehalalan? Maksudnya apa? Sesuatu yang enggak jelas, abu-abu itu gimana? Siapa yang bisa mengetahui itu? Yang mengetahui para ulama, Allah yang menjelaskan tentunya. Halal haram dari Allah, halal haram dari Rasulullah, halal haram dijelaskan oleh para ulama-ulama. Bahkan sekarang yang jadi problem adalah bukan orang tidak tahu halal dan tidak tahu haram, akan tapi orang yang tidak mau menjauhi yang haram dan tidak mau memilih yang halal. Ini bermasalahan karena tadi disebutkan di pungkasan hadis ini ada sesuatu yang tidak beres, yaitu sesuatu yang ada di dalam hati. Kalau benar hatimu, lihat ke atas tadi, masalah halal haram enteng. Bahkan kita menemukan seorang pemuda yang sangat insyaf, belum bekerja. Hanya dia seorang sarjana yang lulus kuliah, kemudian dia punya bakat dan waktu kuliah adalah bagus, kemudian dia punya ijazah, kemudian setelah itu dia melamar 3 pokok perusahaan yang ada di Cirebon. Belum diterima itu bertanya, "Buya, di antara 3 perusahaan di mana yang halal? Saya sudah terlanjur berkas saya masuk." Ini belum bekerja, ini sudah mengatakan mana yang halal. Akhirnya kita coba belajar, akhirnya kita bilang, alhamdulillah semuanya pekerjaan halal.
Itu pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang halal semuanya. Tak taunya karena mungkin nilainya bagus dan mungkin perilakunya bagus, lembut, sehingga tiba-tiba tidak lama kemudian datang lagi. Datang lagi isinya apa? Buya, alhamdulillah saya diterima tiga-tiganya. Alhamdulillah. Setelah itu apa? Bertanya lagi, mana yang paling halal di antara tiganya? Ajib, ini aneh orang ini. Ini orang istimewa. Sudah tahu halal kan tinggal pilih mana yang paling gede gajinya atau yang paling enak. Akan tapi ketahuilah, begitulah kalau Allah menitipkan di hati seorang hamba punya rasa takut kepada yang haram. Selalu bertanya dan bertanya, selalu bertanya. Karena apa? Dia tidak ingin masuk batas yang menjadikan dia bisa terjerumus ke dalam yang haram tadi. Dan alangkah-langkahnya manusia yang semacam itu. Tinggal kita melihat diri kita semacam apa. Makanya disebutkan adalah inna fil jasadi mudghah, ada segumpal daging, segumpal darah yang ada dalam dirimu. Hati adalah bisa dikatakan darah dan daging. Ketahuilah, disitulah kalau orang baik ini akan baik semuanya. Halal haram mudah untuk mengetahuinya. Akan tapi yang jadi masalah adalah orang itu mau patuh atau tidak dengan petuah para ulama. Yang syubhat, jangan yang haram saja kadang orang tahu dilanggar, apalagi yang syubhat. Sehingga nanti ada bab yang luar biasa besar, itu babul wara'. Wara' itu bagaimana orang di antara yang halal masih dipilah. Tingkat tinggi ada waraknya orang ahli-ahli khusus. Jadi orang tidak sekedar dia mencari yang halal, akan tapi di antara yang halal dan yang halal dan yang halal, maka dia mengambil mana yang paling bersih. Mana yang paling bersih? Itulah kerjaannya ahli iman. Karena urusan dia bukan urusan segera dengan sesuatu yang saat ini akan dimakannya atau sesuatu yang akan dikerjakannya. Ada hubungan dengan Al-Khaliq Sang Pencipta Jalla Jalaluhu. Ini ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan urusanku dengan buah apel saja, bukan urusanku dengan beras saja, bukan urusanku dengan makanan saja, bukan urusanku dengan pekerjaan ini saja, tapi aku punya urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada iman. Hatinya yang benar. Maka perilakunya juga benar, pandangannya juga benar. Ada satu hal yang luar biasa agung di dalam diri kita adalah namanya insaf. Insaf. Suara hati yang kita dengar. Mendengar suara hati. Dan insaf ini adalah mahal. Dan jika seorang hamba diberi oleh Allah keinsafan, maka itu yang dikatakan oleh wa insaf a'la maqamil ittisab. Yang namanya insaf di dalam hati itu adalah paling tingginya maqam dalam dunia tasawuf, dalam dunia membersihkan hati. Kalau orang insaf itu paling mudah. Orang bodoh cepat pinter, orang pinter tambah pinter, insaf. Tapi ada orang sudah tidak ngerti, sok tahu, repot, dikasih tahu, bantah, repot, nggak insaf. Dalam urusan dunia pun kalau tidak insaf juga berantakan, sudah nggak tahu. Orang nggak tahu ilmu kesehatan, sok tahu. Akhirnya ngarang obat-obat dengan dirinya sendiri. Matilah dia makan obat yang salah. Dikasih tahu dokter pun masih tidak mau mendengar. Tidak insaf. Kiai nggak insaf. Kasih tahu sama insinyurnya, Kiai kalau bangunan begitu bahaya, ini agak seimbang begini-begini. Dia tidak insaf. Karena ilmu teknik ilmu membangun itu bukan bagiannya dia. Cuman dia sombong, dikasih tahu sama insinyur nggak mau, tetap saja dibangun, roboh, dia sendiri kena, matilah itu kiai. Coba, karena ada insaf. Ada insaf. Dan kelihatannya urusan ilmu dunia itu begitu mudahnya insaf. Hanya kenapa urusan akhirat yang jangka panjang susah insaf? Susah insaf. Coba Anda sebagai seorang yang sehat ya akalnya. Anda sebagai seorang yang lagi sakit jasad, sakit koreng dan sebagainya. Kalau mau berobat tentu pada dokter. Karena Anda sehat. Karena saya punya penyakit pergi dokter. Bahkan di antara dokter pun kadang dipilah kalau bisa dokter spesial kulit, kan gitu. Apakah nanti datang kepada penjual nasi? Lalu datang ngantri, 50 orang ngantri ngapain mau berobat? Nah, ini orang dia jualan nasi. Ya sudah, pokoknya saya berobat asal saja, barangkali dia ngasih obat. Enggak ada barangkali. Kalau Anda sehat pasti datang ke tempatnya orang yang bisa ngasih obat, yaitu dokter. Dan orang yang mengatakan dirinya dokter sendiri pun tidak mungkin dia hanya gara-gara bisa membaca buku ilmu kedokteran berlembar-lembar, berjilid-jilid lalu besok pelang dokter, saya nggak bisa, kan begitu. Dia harus sekolah. Sekolah bertahun-tahun baru nanti setelah selesai dari sekolahnya sampai dia praktek, kemudian setelah itu dikasih izin untuk praktek dokter, kan begitu. Itu urusan apa? Urusan kesehatan jasad kita. Kalau Anda pergi kepada orang asal, salah Anda.
Kalau tiba-tiba salah obat kemudian mati, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu sendiri karena Anda mengambil obat di tempat yang salah. Tapi karena Anda orang sehat datang ke dokter, makanya orang itu sehat akalnya pasti ngantri ke tempatnya dokter. Tapi urusan dunia insya Allah aman orang, nggak bakal mau saya orang penyakit kulit atau sakit jantung datang ke tempatnya orang asal saja, orang petani di pinggir jalan langsung datangi saya punya penyakit jantung, tolong kasih resep, nggak ada orang sakit itu. Akan tapi kenapa urusan agama kita kok liar? Tidak bertanya kepada ahlinya, ini problem besar. Nggak ada ibu orang sakit jasad, sakit jantung, sakit paru-paru minta resep kepada orang yang ada di pinggir jalan. Penjual apa saja atau apa saja, tidak mungkin. Bahkan tanya ke ustadz pun juga enggak. Karena apa? Ustadz nggak ngerti resep dokter, pasti tanya ke dokter. Tapi anehnya urusan agama kita tuh ternyata mengambil halal haram tidak melalui orang yang benar. Asal saja comot sana comot, tidak tahu ini orangnya siapa, mengatakan halal haram lewat web, lewat Google, Yahoo, halal haram, halal haram, halal haram. Bagaimana ini semuanya? Asal saja mengambil ilmu halal, ilmu haram. Ini problem kita yang sangat besar. Kemudian kadang sudah mengetahui sesuatu yang haram, ternyata kita masih melanggarnya karena tidak ada keinsafan di dalam hati kita. Tambah ilmu pun tidak akan tambah baik jika orang tidak ada insaf di dalam hati. Man istada ilman wa lam yazdad hudan, hidayah di dalam hati. Hidayah bukan di dalam pemikiran yang hebat, hidayah bukan di dalam kecerdasan, tapi di dalam hatimu, yaitu insaf. Man istada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da. Tambah ilmu tapi kok nggak tambah insaf di dalam hatinya, bukan tambah dekat kepada Allah tapi tambah jauh. Kita menemukan orang insaf itu unik dan luar biasa. Insaf, subhanallah, dia akan mendengar nasihat dari siapapun asalkan itu benar-benar kebaikan. Dia akan kalau sudah tahu haram langsung hati-hati. Bahkan seorang tajir pun, seorang pedagang, pengusaha, kalau diberi oleh Allah keinsafan unik, ngalang-ngalain santri, lihat urusan halal haram, betul-betul halal haram, dikit-dikit bertanya halal haram, karena ngerti diri yang tidak pernah belajar ilmu halal haram. Akan tapi oleh Allah diberi, diamanati oleh Allah dengan bisnisnya yang besar, usahanya yang berhasil, tapi dia ada orang yang takut kepada Allah, sehingga dikit-dikit tanya, Buya saya akan buka usaha gini, bagaimana hukumnya bagaimana. Bahkan suatu ketika mungkin mendengar suara azan di dalam kendaraan, dia bingung, Buya sholat di mana? Kita bilang musafir. Oh gitu Buya. Tapi dia rindu, lihat kalau sudah halal haram, takut dengan yang haram. Ini kan keinsafan di dalam hati. Akan tapi ada betul yang ditakuti oleh Imam Ali bin Abi Thalib, ada seorang alim mutahattik. Biarpun orang aku paling takut di dunia ini dengan dua model manusia. Yang pertama adalah jahil mutanassik, dan kedua adalah alim mutahattik. Kata Imam Ali, aku takut dengan dua model manusia di dunia ini. Yang pertama adalah jahil mutanassik, sudah bodoh sok ahli ibadah, ibadahnya ngaco, nggak pakai petunjuk. Yang kedua adalah alim mutahatik, orang alim tapi tidak pernah insaf dengan ilmunya, melanggar Allah. Itu paling mengerikan. Alim mutahatik, jahil mutanassik. Nah ini kan berangkat dari tidak punya insaf. Halal haram, ilmu halal haram baginya tidak berguna. Biarpun halal bayin, haram bayin, tidak berguna baginya. Karena apa? Hatinya tidak benar. Dia mutahatik, tahu ilmu tapi tidak pernah insaf, sehingga ilmunya hanya untuk diskusi di meja debat ataupun di meja bahtul masail atau meja mana, tidak pernah dirasakan oleh hatinya kalau ini haram harus aku jauhi. Kita perlu menata hati, sehingga di akhir pungkasan hadis bicara tentang hati. Keharaman harus takut kepada Allah. Kalau haram itu dimakan oleh seseorang, lihat akan asad jawarihu sya'a am aba, akan menjadikan anggota tubuh ini melakukan kemaksiatan baik kita kehendaki atau tidak. Keharaman, awas, hati-hati dengan keharaman yang dilakukan seorang hamba, menjadikan tidak diterima doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadi sebab Allah murka. Jika Allah tidak mengampuni di dunia ini, maka akan ditemukan siksa nanti di alam barzah, sampai berlanjut nanti di padang mahsyar, hingga siratal mustaqim pun tidak lolos, kecebur ke neraka jahanam. Nah ini permasalahannya adalah di dalam hati kita. Ini yang halal haram, yang bayin itu saja sudah berantakan kita. Yang halal jelas, yang haram jelas, itu pun kita tidak bisa. Yang haram masih bagaimana? Haram masih sering dilanggar. Bagaimana dengan yang umurun mushtabihat, yang tidak bisa dikatakan haram juga tidak bisa dikatakan halal, syubhat, atau yang belum jelas hukumnya, atau selama ini kita jarang mendengar, maka sebaiknya kita hindari dulu, jangan buru-buru. Makanya sangat bijak seorang anak muda yang datang mau bekerja, bertanya dulu sebelum masuk,
Kalau sudah masuk lebih repot lagi, sudah masuk haulal hima tadi. Masuk wilayah terlarang tadi sudah susah keluarnya. Karena sudah terikat dengan kerja, kemudian sudah terlanjur macam-macam. Terlanjur ke anak-anaknya sudah biasa dengan kemewahan yang haram. Kalau mau hijrah berat, tapi kalau dari nol, dari awal lebih mudah. Maka dari itu, ayo kita berhati-hati. Jangan seperti ra'i haulal hima. Jangan sampai kita main mengentengin. Maka termasuk di antaranya mengentengkan sesuatu. Sampai orang mungkin mengatakan, dosa kecil gitu aja nggak apa-apa. Oh jangan, takutlah kepada Allah. Adapun masalah urusan dunia atau rizkimu sudah jatah. Tinggal bagaimana cara mengambilmu. Nggak mungkin jauh darimu. Kau tidak akan mati kecuali jatahmu sudah kau ambil, dan jatahmu tidak akan diambil orang lain, dan jatah orang lain tidak akan bisa kau ambil. Itu sudah pasti. Sudah ditulis kemarin hadis yang ketiga, sudah kita bahas bahwasanya sudah dijatah, sudah ada ketentuan untukmu. Tinggal cara mengambilmu itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Nanti ada satu pangkat besar namanya wara'. Wara' itu selalu berhati-hati. Di antara yang halal masih berhati. Hima, mendekati keharaman. Ada belum sesuatu yang haram, tapi bisa dikatakan sebagai sesuatu yang haram, mendekati keharaman. Bagaimana seseorang terjerumus dalam urusan riba? Kalau urusan riba itu bukan langsung tutup poin bahwa riba itu haram, bukan. Urusan dengan bank yang seperti itu haram, itu bukan sampai ke situ dulu. Kenapa sebabnya engkau sampai masuk ke sana? Lihat. Spekulasi antaranya adalah misalnya spekulasi dalam bisnisnya, cara hidupnya yang tidak ditata dengan benar sehingga royal, foya-foya, akhirnya bingung, kemudian tidak berhati-hati memilih usaha, ada tawaran bisnis bagus, iya, akhirnya tanpa disadari pinjam masuk ke dunia riba. Nah itu kan, ini karena sembrono di dalam melangkahnya ini. Kenapa orang terjerumus dalam zina? Tidak akan orang serta-merta dalam zina, nggak ada. Hanya orang gila yang serta-merta zina. Nggak ada pun orang mau, hei jok zina, nggak ada. Mungkin dari berbicara dulu, sering telepon, SMS, ngobrol, ngelihat auratnya, diperhatikan hari pertama, ngelihat betisnya, hari kedua, ngelihat ini terus. Begitu berkembang, itulah man hamma haulal hima, man akan ra'i haulal hima. Nggak akan serta-merta terjerumus dalam zina, itu enggak. Kecuali karena mata sudah kita latih dengan mendekati zina. Lidah sering kita bawa kepada sesuatu yang mendekati zina. Kemudian pendengaran kita sering kita mendengar sesuatu yang membangkitkan syahwat sehingga mendekati zina. Dari sinilah sehingga masuk kepada perzinahan yang hina itu. Nah ini. Jadi jangan meremehkan dosa kecil. Sebab dari dosa kecil inilah akan membawa kita kepada dosa gede. Tahun pertama yang dicuri adalah jarum. Tahun berikutnya adalah pisau. Tahun berikutnya mungkin motor. Tahun berikutnya adalah mobil. Kan begitu? Jangan meremehkan kebohongan. Mungkin pertama adalah hanya korupsi karena dia sebagai seorang pembantu yang disuruh belanja sayur. Harga 500 bilang 700. Ya kan? Ya benar. Itu kelas begitu. Nanti di saat dapat pangkat tinggi ya sudah sama. Kalau sudah gede ya gede. Karena dari yang kecil itu. Makanya jangan meremehkan sesuatu yang kecil dari keharaman. Takutlah kepada Allah dan ingat Allah maha luas dengan pengampunannya. Ayo kembali kepada Allah. Dan jangan mau ditipu oleh setan. Digobang keharaman. Lalu berbicara tentang kesucian. Adalah orang dungu. Dia berada di dalam dunia keharaman, tetapi berbicara tentang bagaimana aku akan membantu masjid, bantu pondok pesantren. Bersihkan, kau entaskan dirimu dulu dari kubang, baru ngomong bagaimana saya membantu masjid. Maka entaskan dirimu dari pekerjaan yang haram dulu. Jangan kau berbicara tentang bagaimana aku membantu masjid, bagaimana membantu al-bahjah. Tidak. Kita ingin semuanya selamat. Semua yang punya usaha haram, ayo kita entaskan diri sendiri dari keharaman tersebut sebelum berbicara tentang bantuan untuk pesantren al-bahjah. Tadi pagi saya mendengar bahasanya Buya mengatakan pondok-pondok perlu bantuan. Akan tapi ketahuilah, jika anda masih dikubang kehinaan keharaman, jangan bicara tentang ini dulu. Entaskan dirimu dulu, baru nanti setelah itu bicara tentang bantuan. Jangan tertipu oleh iblis dan setan. Seolah-olah dia dikubang kehinaan lalu membantu dan sebagainya, dia sudah bersih. Enggak. Kalau pengen bersih, tinggalkan tempat tersebut, baru mandi besar. Cuci dirimu. Tinggalkan keharaman. Bekerja yang bersih, baru sedekah membersihkan hartamu. Tapi kalau membersihkan harta sementara dia di dalam kubang kehinaan, gimana bisa bersih? Dan alangkah banyaknya orang tertipu. Kalau bicara tentang sedekahnya adalah banyak, kebaikan yang diberikan banyak, akan tapi ternyata dari mana kebaikan yang dibayarkannya? Tidak sadar itu adalah rezeki yang haram. Mau kemana? Mau kemana? Tidak akan bisa jika anda berwuduk dengan air kencing. Tidak akan bisa suci dirimu kalau berwuduk dengan air yang suci dan mensucikannya.
Ini adalah makna. Kadang orang begitu mengerti keharaman itu adalah dientengin. Bahkan dia menikmati keharaman, dia di dalam keharaman seolah-olah dia di dalam kebaikan dengan sedekah, infak dan seterusnya. Tidak membayar zakat, banyak sedekah dan seterusnya. Maka dari itu ayo kita insaf semuanya. Siapapun yang berada di dalam kubang keharaman, ayo segera hijrah. Allah selalu menyeru dirimu untuk kembali. Ayo tobatlah kepadaku, kembalilah kepadaku. Pintu tobat dibuka oleh Allah seluas-luasnya. Bahkan dijanjikan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamballah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Bahkan digambarkan Allah itu senang kalau melihat hambanya tobat. Melebihi daripada senangnya seorang yang punya onta di padang pasir. Seseorang membawa ontanya di padang pasir, kemudian di atas pundak ontanya itu makanannya, minumannya, dan segala-galanya ada di situ. Rupanya Anda tahu suatu ketika di saat begini itu merontak ontanya, langsung lari hilang. Bagaimana? Di padang pasir jauh sana, jauh sini. Kalau sampai ke kampung perjalanan berhari-hari, bisa mati dia. Apa yang terjadi? Susah dia. Dicari nggak kejar. Lari nggak tahu ontanya kemana. Dikejar nggak bisa, hilang. Kemudian setelah itu, karena dia capek, ya sudah nggak ketemu, ya kayak putus asa. Akhirnya berbaringlah dia di bawah sebuah pohon. Hadis Nabi, ini hadis panjang cerita. Di bawah pohon begini tertidur, siar-siar gitu, setengah tidur, setengah bangun, tatanya melek begini, ontanya ada di hadapannya. Alangkah senangnya. Dan Allah lebih senang daripada orang ini. Jadi Allah tuh senang kalau kita bertobat. Allah senang kalau kita kembali ke jalan yang Allah ridhai. Kenapa kita tidak segera kembali? Akan tapi semuanya kembali kepada yang terakhir. Ala inna fil jasadi mudghah. Hati. Kalau istilahnya mudghah, apakah hati itu? Hati itu maksudnya kalau dikatakan, Imam Ghazali mengatakan, itu adalah termasuk roh dan nafas. Jiwa dan roh itu yaitu di hati itu sendiri. Sehingga kalau dikatakan roh min amri rabbi, itu urusan Allah. Jangan banyak membahas tentang roh dan hati dan jiwa. Itu urusan Tuhanmu. Akan tapi Imam Ghazali mencoba menjelaskan yang namanya al-qalb, hati itu adalah latifah rabbaniyah. Latifah rabbaniyah, dari sini latifah rabbaniyah adalah satu karunia yang Allah berikan, rabbaniyah. Latifah, tapi dengan sesuatu itu kita bisa merasakan kesenangan, rindu, macam-macam. Latifah rabbaniyah. Dan latifah rubaniyah itu adalah Allah letakkan di dalam segumpal daging. Jadi yang namanya hati swanubari itu, segumpal daging itu, jusmani, segumpal daging itu, disitulah latifah rubaniyah. Jadi latifah rubaniyah itu yang namanya hati yang sifatnya karunia, yang lembut, rabbani, dengan segumpal daging itu seperti ini loh. Es yang dingin. Es yang dingin. Latifah Rabbaniyah, ya hati yang bisa menyadari, merasakan itu adalah dinginnya es. Kemudian es, ya es. Es dengan dingin tidak bisa terpisahkan. Kalau sudah disebut es pasti dingin. Disebut segumpal daging di dalam diri kita, di situ adalah latifah Rabbaniyah. Jadi, ya tempatnya ya di situ. Makanya yang namanya akal, ulama mengatakan, kalau Imam Razi mengatakan akal di tempat yang lain. Abu Hanifah mengatakan akal di otak. Akal ada di dalam sini. Jiwa di dalam hati ini. Artinya apa? Kalau saya sebut segumpal daging, ya disitulah latifah robbaniyah itu. Rasa, rindu, dendam, benci adanya di sini. Dan di tempat itu yang segumpal daging itu. Jadi Rasulullah mengisyaratkan sesuatu yang sifatnya maknawi dan yang sifatnya hissi. Maknawi adalah sesuatu yang sifatnya makna, yang hissi adalah yang bisa diindra. Itu loh daging, segumpal dagingmu itu. Segumpal dagingmu. Tapi bersama segumpal dagingmu, disitulah Allah titipkan latifah rabbaniyah tadi. Rasa dan sebagainya di situ. Maka tidak salah kalau mengatakan hatiku ada di sini. Hati secara lahir dan hati secara batin. Ya di situ. Ini adalah pembahasan panjang. Intinya bahwasanya, faham atau tidak faham, yang jelas Anda pernah rindu, yang jelas Anda pernah marah, yang jelas Anda merasa kangen dengan anak atau istri, ya itulah hati. Anda bisa membedakan mana yang hak dan batil, dari situlah nanti Anda bisa patuh kepada kebenaran, dari situlah. Maka dibahas, Nabi mengisyaratkan itu, kalau itu benar, hatimu benar, lihat semuanya akan benar. Maka di situ ada satu disiplin ilmu besar, yaitu ilmu tadhhirul qulub atau ilmu tasawuf, ilmu bagaimana orang membersihkan hati agar segumpal daging itu yang sifatnya yang bersama segumpal daging ada latifah rabbaniyah itu, ada karunia Allah yang sangat halus yang bisa merasakan bermacam-macam rasa itu, agar itu benar.
Kalau itu benar, maka lihat pandanganmu akan pandangan yang indah, pendengaranmu pendengaran yang halal. Maka nanti ada perlu dibahas, orang tidak cukup faham halal haram, akan tapi harus benar hatinya. Kalau hatinya tidak benar, gak akan bisa. Makanya ada mutahatik tadi, alim tapi tidak pernah tersentuh hatinya. Haram paling dilanggar oleh dia, halal paling jauh dari dirinya. Dan ada. Dan semoga Allah menjadikan kita orang insaf. Mendengar keharaman kita dengar, biarpun berat. Mungkin ada seorang hamba yang saat ini berada dalam kubang keharaman. Mulailah dengan sadar dan mengadu menangis kepada Allah, maka ketahuilah akan dijanjikan kau akan diangkat oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berusaha untuk mencari Allah, pengen tobat, pengen benar, akan Allah tarik ke jalan yang benar. Usaha dulu dong, sadar dulu dong. Saya di kubang kehinaan, keharaman, makananku dari riba, ini semua, tapi dia sering menangis di tengah malam. Lihat, Allah akan berikan jawaban suatu ketika nanti. Yang jadi masalah adalah di saat melakukan keharaman masih sombong dengan keharaman. Halah, repot gitu aja. Wah, ini gini loh kalau dekat sama ustadz, dikit-dikit haram, haram, haram. Oh, nasib buruk tuh manusia. Gak akan sampai kepada kebenaran. Karena dirinya tidak isap. Cukup kalau engkau melakukan kesalahan, ngadulah kepada Allah. Bukankah Allah sudah membuka pintu maaf? Datanglah kepadaku, akan aku kabul permohonanmu. Minta maaflah, akan aku maafkan dirimu. Lihat, Allah Tawwab, Allah Ghaffar. Allah bukan sekedar pengampun, tapi maha pengampun. Allah bukan sekedar memberi tobat, tapi akan menjadi maha pemberi tobat. At-Tawwab, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Dengan sihot mubalaghah, dia sangat mengampuni. Dan itulah Allah subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluh. Tinggal kita bagaimana urusan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, halal haram, halal haram. Baik, kembali ke rumah kita koreksi diri kita. Bagaimana urusan kita dengan keharaman? Apa yang kita makan selama ini? Bekerja di mana kita saat ini? Bergerak di bidang apa usaha kita? Pandangan kita selama ini apa? Tutur kata selama ini seperti apa? Apa yang kita dengar? Dan seterusnya. Syahwat. Setiap syahwat adalah karunia Allah. Allah Maha Kasih. Tidak ada syahwat yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba kecuali Allah beri cara menyalurkan syahwat yang sangat bersih dan terhormat. Kenapa tidak kita salurkan dengan cara yang bersih dan terhormat? Apakah syahwat hubungan suami istri atau syahwat yang namanya syahwat perut? Semuanya ada cara yang baik untuk kita melampiaskan syahwat dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada namanya insaf. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi, insaf itu sebetulnya ada dalam setiap orang. Benih insaf itu ada di dalam hati kecil kita. Sampai Nabi itu mengingatkan bagi siapapun yang dalam kebimbangan dan kebingungan dalam mengambil sebuah keputusan masalah kebaikan dan keburukan. Sebenarnya hati kecilmu itu mengerti tentang kebaikan dan hati kecil mengerti tentang keburukan. Maka Nabi mengatakan istafti qalbak wa in aftauk wa in aftauk wa in aftauk. Tanyakan hati kecilmu. Orang ngomong apapun, hati kecilmu menyeru kepada kebaikan. Cuman kadang kita buta dan tuli kepada seruan hati kecil kita, sehingga kita ngerti haram masih dilanggar, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, semoga Allah menggolongkan kita sebagai orang yang bisa menjauhi dari yang syubhat, dan semoga Allah menghidupkan hati kita dengan kemuliaan, menjauhkan kita dari keharaman, dan membersihkan hati kita dari sebab-sebab yang Allah murka, menjauhkan dari dengki, dendam, dan segala macam penyakit hati, sehingga lahir kita adalah diridhai oleh Allah, mengikuti batin yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kenal Allah secara sesungguhnya. Wallahu a'lam bissawab.